Mengapa bank harus menganalisa kredit secara mendalam sebelum memberikan pinjaman? Kenapa tidak langsung menyetujui saja jika calon debiturnya terlihat mampu? Faktanya, analisa kredit bukan hanya sekedar formalitas, tapi sebuah langkah krusial yang melindungi bank, debitur, dan bahkan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Smart? Jumpa lagi bersama saya Dudi Kusmedi dari Smart Konsultama. Dalam video ini kita akan membahas alasan-alasan mengapa kredit harus dianalisa. Mulai dari tindakan preventif sampai dengan tingkat kesehatan bank. Semua akan kita bahas secara tuntas dan mari kita mulai. Ketika memberi kredit, bank menghadapi risiko besar. Risiko kita berupa kredit macet, likuiditas terganggu, atau bahkan kerugian besar yang mempengaruhi operasional bank. Tanpa analisa kredit yang baik, masalah seperti ini bisa aja terjadi. 1. Karena kredit disalurkan ke pihak yang tidak mampu bayar. Yang kedua adalah struktur kredit yang salah sehingga memberatkan debitur. Yang ketiga, tingkat kesehatan bank menurun karena banyaknya kredit bermasalah. Dan yang lebih penting lagi, ada risiko dana masyarakat yang disimpan di bank agar menjadi tetap aman. Jadi, analisa kredit bukan hanya soal memenuhi prosedur. Ini adalah tindakan yang menjaga keseimbangan antara peluang bisnis dan risiko yang harus kita minimalkan. Lalu, apa alasan utama kredit harus dianalisa? Ada 6 alasan yang sangat penting. Yang pertama adalah tindakan preventif. Analisa adalah langkah pencegahan. Dengan menilai kemampuan dan karakter calon debitur, bank bisa mencegah potensi gagal bayar di masa depan. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian atau prudent. Prinsip ini menjadi dasar operasional bank. Dengan analisa yang baik, bank memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu cermat dan tidak gegabah. Ketiga, kepatuhan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh OJK atau disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan regulasi yang harus dipatuhi oleh semua bank. Misalnya, OJK mengatur tata cara penyaluran kredit untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab. Yang keempat, bank memiliki pedoman atau SOP yang jelas. Begitu juga analisa kredit. Pastinya setiap bank memiliki namanya sistem dan prosedur atau SOP yang harus diikuti. Ini adalah panduan utama agar kredit disalurkan dengan cara yang benar. Kelima, menjaga tingkat kesehatan bank. Kredit bermasalah adalah salah satunya indikator yang bisa menurunkan kesehatan bank. Dengan analisa yang mendalam, bank bisa menjaga non-performing loan atau NPL yang tetap rendah. Yang keenam adalah pengamanan dana masyarakat. Dana yang digunakan untuk memberikan kredit adalah uang masyarakat yang disimpan di bank. Dengan analisa yang tepat, bank memastikan dana ini aman dan digunakan secara tanggung jawab. Misalnya, seorang calon debitur mengajukan kredit sebesar 500 juta untuk modal usaha. Setelah dilakukan analisa, ditemukan bahwa usaha tersebut memiliki arus kas yang belum stabil dan ada risiko fluktuatif pendapatan. Apa yang dilakukan bank? 1. Memberikan pelaporan kredit yang lebih kecil dari kebutuhan awal. Yang kedua, menyusun struktur angsuran sesuai dengan kemampuan berdasarkan proyeksi cash flow. Yang ketiga, menyiapkan mitigasi risiko jika terjadi penurunan pendapatan usaha. Hasilnya, debitur mendapatkan fasilitas kredit yang sesuai kemampuan, dan bank tetap menjaga risiko kredit tetap rendah dan kesehatan bank juga terjaga. Melalui analisa kredit yang tepat, bank tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga debitur dan dana masyarakat yang dipercayakannya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab besar yang diemban oleh sektor perbankan. Bagaimana menurut Anda? Apakah prinsip-prinsip ini sudah diterapkan di tempat Anda bekerja? Atau mungkin Anda pernah melihat risiko yang muncul akibat analisa kredit yang kurang mendalam? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video edukasi yang lainnya. Saya Dudi Kusmedi dari Smart Konsultama. Sampai jumpa di video berikutnya.